Tim Inspektorat Kabupaten Nabire telah melaksanakan inspeksi untuk mereview dana di RSUD Nabire sesuai perintah Bupati Nabire Rabu 21 Juni 2023. Direktur RSUD Nabire Dr. Fransayori Mkes menjelaskan pentingnya sistem informasi manajemen rumah sakit untuk perkembangan layanan kesehatan. Oke, persoalan tadi kan Bapak berbicara terkait persoalan sistem informasi, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan itu, Pak? Iya, selayaknya atau sepatutnya di setiap rumah sakit itu wajib punya yang namanya SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIM-RS ini salah satu bentuk ataupun aplikasi, ya, salah satu sistem yang memang wajib dipunyai rumah sakit. Kenapa? Karena sistem ini akan mempunyai fungsi menyiapkan seluruh data-data yang ada di dalam rumah sakit. Kita tahu dalam rumah sakit sesuai dengan tugas dan fungsinya, selain pelayanan kesehatan perorangan, tetapi juga satu sisi harus menyiapkan data-data manajemen, baik itu manajemen umum ataupun juga kepegawaian dan keuangan. Juga di dalamnya ada dokumen-dokumen ataupun manajemen tentang perencanaan yang akan dilakukan oleh sebuah rumah sakit. SIM-RS ini ataupun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini mencakup kalau di rumah sakit itu mencakup sistem manajemen bagi dua poin besar. Sistem manajemen untuk pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Rumah Sakit Nabire sampai saat ini masih membenahi SIM-RS tersebut. Kenapa? Karena di waktu-waktu sebelum saya ada terjadi gangguan sistem, dalam arti sistem itu terjadi gangguan karena penangkal petir kita yang harusnya ada di setiap gedung-gedung yang dilakukan sistem itu atau ada perangkat sistem itu menjadi terganggu karena penangkal petirnya disambar petir sehingga mengganggu sistem. Nah, sejak Maret saya di sini sudah mulai melakukan pembenahan terutama itu tadi membuat ataupun memasang ulang penangkal petir, terutama baru di gedung utama, dan kita harapkan nanti ke depan ada beberapa gedung pelayanan rawat inap itu juga mesti ada, sehingga sistem ini ada di setiap bagian untuk memperlancar proses penginputan data yang nanti secara keseluruhan akan diketahui oleh pihak manajemen, terutama direktur, menyangkut apa saja yang terjadi di dalam rumah sakit ini, baik menyangkut pelayanan, juga menyangkut perencanaan, dan yang fungsi yang lebih penting sekali adalah menyangkut keuangan. Nah, keuangan rumah sakit ini kalau tidak ada sistem yang berjalan akan terjadi banyak kendala. Sebagai pimpinan, contohnya direktur tidak secepatnya mengetahui berapa sih pendapatan rumah sakit, kemudian berapa yang dibelanjakan dari dana yang ada di rumah sakit. Tetapi karena kita di Rumah Sakit Nabire ini sudah berada pada posisi BLUD, artinya rumah sakit ini punya dua sumber keuangan. Kalau lebih rinci ke manajemen keuangan, ya, itu kita punya dua sumber keuangan, yang dari APBD dan yang didapat dari BLU. Nah, yang APBD itu sudah terperinci dalam dokumen anggaran, sehingga ini lebih gampang atau lebih mudah untuk diikuti, untuk dievaluasi seperti itu. Yang pendapatan BLUD ini yang memang perlu sistem yang memperkuat manajemen di BLU itu sendiri, terutama sistem keuangannya, sehingga SIM-RS ini dipandang sangat penting untuk membantu keuangan, terutama yang sumber dananya dari BLU.
seperti itu. Terkait inspeksi atau audit hari ini Pak, mungkin bisa disampaikan juga Pak. Ya, selaku pimpinan rumah sakit sangat senang ini atas perintah Pak Bupati, inspektorat beberapa hari ini ada di rumah sakit. Ini sesuai dengan surat perintah, tim inspektorat akan memeriksa segala dokumen yang berhubungan dengan laporan utang rumah sakit di tahun 2022 sebesar 14 sekian miliar. Nah, selaku pimpinan sangat respon sekali dengan kedatangan tim inspektorat ini karena bisa membantu rumah sakit untuk mereview kembali hutang-hutang, kemudian dokumen-dokumen yang mungkin selama ini belum lengkap, kemudian secara konflik bahwa secara utuh berapa sih yang real utang rumah sakit, sehingga ini menjadi laporan tim inspektorat ke Bapak Bupati. Kita tahu bersama bahwa di dokumen anggaran 2023 yang harusnya bisa digunakan untuk pembelian terutama obat, reagen, BHP itu agak sedikit terhambat karena pembiayaan 2023 tidak bisa kita gunakan karena masih ada utang kita di 2022 di perusahaan-perusahaan obat, reagen, BHP tadi. Sehingga ini menjadi kendala, lalu selaku pimpinan melaporkan ke Bapak Bupati untuk bagaimana dana kita yang ada di 2023 bisa dipakai untuk bayar utang 2022. Secara aturan itu tidak bisa. Sehingga Bapak Bupati memerintahkan inspektorat untuk mengambil data di rumah sakit berapa benar atau berapa banyak utang rumah sakit tentang obat, BHP, reagen tadi, sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan Bapak Bupati untuk dibayarkan apakah di perubahan atau itu keputusan Bupati. Tetapi dana 2023 tidak bisa pakai untuk bayar utang 2022, sehingga perintah atas petunjuk Bapak Bupati, dana 2023 untuk obat, BHP, dan reagen silakan digunakan untuk tahun anggaran 2023. Sedangkan utang, inspektorat turun dulu, ngecek dulu untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Bupati untuk dibayarkan seperti model apa, itu keputusan ada di Bapak Bupati. Tetapi anggaran 2023 tetap untuk belanja 2023, tidak boleh dipakai untuk bayar utang 2022. Ya. Mungkin yang terakhir Pak, berapa hari yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan ini Pak? Ya, sejak pertemuan yang Bapak Bupati, Inspektorat dan Bagian Keuangan hari Jumat minggu lalu, beliau kasih waktu dan tadi kita sudah sepakat untuk minggu ini sampai dengan minggu depan. Batas hari Jumat minggu depan itu semua dokumen, semua kegiatan inspektorat di rumah sakit ini bisa diselesaikan. Tadi sudah audiens dengan teman-teman staf direksi dan kepala ruangan, mohon untuk kerjasamanya, koordinasi, dan kita sudah time schedule kita sudah sepakat hari Jumat minggu depan mudah-mudahan bisa semua terselesaikan. Tim dan rumah sakit bisa melaporkan ke Bapak Bupati sehingga menjadi bahan pertimbangan Bapak Bupati untuk membayar utang-utang kita yang 2022 dan bisa mengeksekusi rencana anggaran belanja kita terutama obat, reagen, dan BHP untuk 2023. Demikian Lensa Papua Tengah melaporkan.